Halo semua, perkenalkan nama saya Ratu Mutiara Anggraini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan NIM 0100200192. Kali ini saya akan menganalisis hasil putusan nomor 25/pdt.g.s/2020/PNBKO untuk memenuhi tugas akhir hukum perikatan dengan dosen Dr. Anda Setiawati, SHMH. Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangko dengan perkara mengenai wan prestasi. Para pihak dalam perkara gugatan ini adalah yang pertama, penggugat, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk, Unit Margoyoso, Cabang Bangko, alamat Jalan Bangko Rendah, nomor 3, Bangko. Melawan tergugat 1, yaitu Leni Marlina, tempat tanggal lahir Padang, 05 April 1977, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal, Salam Buku Dusun 4, Batang Masumai, pekerjaan wira swasta, dan tergugat 2, yaitu nama Satria Budi, tempat tanggal lahir Bangko, 15 Oktober 1975, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Salam Buku Dusun 4, Batang Masumai, pekerjaan wira swasta, dan keduanya adalah sepasang suami istri. Duduk perkara dalam putusan tersebut adalah penggugat dan tergugat 1 dan 2 membuat surat perjanjian tertulis berupa surat pengakuan hutang nomor B.13/3388/3/2018 tanggal 8 Maret 2018. Dalam perjanjian tersebut, tergugat menerima uang sebagai pinjaman atau kredit umum pedesaan ke PUDES dari penggugat sebesar 100 juta. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang, yaitu tanggal 8 Maret 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran yang masing-masing sebesar 3.777.800 rupiah. Yang kedua, untuk menjamin pinjaman tergugat memberikan anggunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 856 terdaftar atas nama Leni Marlena terletak di Desa Salambuku dengan luas 120 meter persegi. Asli bukti berupa tanah atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 856 terdaftar atas nama Leni Marlena terletak di Desa Salambuku dengan luas 120 meter persegi tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas. Bila mana pinjaman tidak bayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka penggugat berhak untuk menjual seluruh anggunan baik di bawah tangan maupun di muka umum untuk dan atas nama permintaan penggugat, dan yang berhutang atau tergugat dan pemilik anggunan menyatakan akan menyerahkan atau mengosongkan tanah, rumah, atau bangunan apabila tergugat atau pemilik anggunan tidak melaksanakannya. Maka atas biaya yang berhutang atau tergugat, pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakan. Tetapi dalam proses memenuhi prestasinya, tergugat melanggar perjanjian yang sudah disepakati atau mereka tidak memenuhi kewajibannya, yang bisa disebut juga tergugat melakukan wan prestasi. Alasan penggugat menyatakan tergugat 1 dan 2 wan prestasi karena mereka tidak melaksanakan sesuai ketentuan dalam surat pengakuan hutang nomor B.3388/3/2018 tanggal 8 Maret 2018. Tergugat 1 dan 2 tidak membayar angsuran pinjaman mereka secara tepat waktu dan termasuk ke dalam kredit macet. Tergugat 1 dan tergugat 2 terakhir membayar kewajiban pinjaman dan bunganya yaitu tanggal 21 Januari 2020. Selain itu, tergugat 1 dan tergugat 2 tidak lagi memenuhi kewajibannya atau prestasinya untuk membayar pinjaman beserta bunganya setiap bulan, meskipun sudah beberapa kali disomasi atau diperingatkan oleh penggugat. Total kewajiban yang harus mereka bayar sebesar Rp86.928.950. Karena hal itu, penggugat harus menanggung kerugian berupa harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada tergugat. Selain itu, penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif
dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman tergugat yang macet tersebut. Penggugat sudah melakukan penagihan secara rutin, baik dengan datang langsung ke domisili tergugat maupun memberikan surat penagihan hutang atau surat peringatan kepada tergugat 1 dan 2. Maka dengan hal ini, kerugian yang diderita oleh penggugat adalah tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar pokoknya adalah Rp76.148.700 dan bunganya Rp10.788.250 dengan total semua Rp86.928.950. Dalam penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam antara penggugat dan tergugat merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian. Dalam pasal 1233 KUH Perdata, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perjanjian pinjam-meminjam masuk ke dalam perikatan yang lahir karena perjanjian. Karena perikatan yang bersumber dari perjanjian lahir karena hal tersebut memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Gugatan penggugat. Dalam hal ini, penggugat mengajukan gugatan, yaitu yang pertama adalah menyatakan bahwa surat pengakuan hutang nomor B.1388/3/2018 tanggal 8 Maret 2018 adalah sah dan mengikat secara hukum. Dalam hal ini, hakim mengabulkan gugatan tersebut karena dalam hal ini perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan pada pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi mereka yang membuatnya. Sehingga menurut pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu ada 4. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian berupa surat pengakuan hutang nomor B.13/388/3/2018 tanggal 8 Maret 2018, para pihak baik tergugat yang merupakan pasangan suami istri dan penggugat menandatangani perjanjian itu sehingga bisa dikatakan bahwa mereka sepakat mengikat dirinya. Kedua belah pihak juga cakap melakukan perikatan. Lalu terdapat suatu hal tertentu, yaitu perjanjian peminjaman uang yang disertai juga dengan membayar bunga dan selanjutnya suatu sebab yang halal terdapat pada pasal 1337 KUH Perdata, yaitu isi perjanjian tidak menyalahi undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Maka dengan hal ini gugatan penggugat dikabulkan karena hakim menilai keempat syarat ini terpenuhi sehingga perjanjian berupa surat pengakuan hutang tersebut adalah sah dan bila dihubungkan dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, surat pengakuan hutang tersebut mengikat menurut hukum bagi kedua pihak yang menandatanganinya. Lalu, gugatan penggugat selanjutnya adalah menyatakan mohon prestasi kepada tergugat. Berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, menyebutkan perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga ini masuk ke dalam kategori perjanjian memberikan sesuatu, karena perjanjian ini adalah perjanjian hutang piutang. Kreditur memberikan pinjaman dan debitur membayarkan pinjaman tersebut secara berangsur setiap bulannya disertai dengan bunga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perikatan memberikan sesuatu diatur dalam pasal 1235 sampai 1238 KUH Perdata. Wan prestasi yaitu tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban oleh debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang dapat berupa pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi, kedua, tidak tunai memenuhi prestasi, ketiga, terlambat memenuhi prestasi, dan empat, keliru memenuhi prestasi. Dalam gugatan ini, tergugat tidak tunai memenuhi prestasi karena tergugat 1 dan tergugat 2 tidak membayar angsuran pinjaman mereka secara tepat waktu atau berhenti di tengah jalan.
dan termasuk ke dalam kredit macet. Tergugat 1 dan tergugat 2 terakhir membayar kewajiban pinjaman dan bunganya yaitu tanggal 21 Januari 2020. Setelah itu, tergugat 1 dan tergugat 2 tidak lagi memenuhi kewajiban prestasinya untuk membayar pinjaman beserta bunganya setiap bulan. Meskipun sudah beberapa kali disomasi atau diperingatkan oleh penggugat, maka dengan hal ini tergugat dinyatakan melakukan wan prestasi. Dalam gugatan tersebut dikatakan bahwa penggugat sudah melakukan somasi. Somasi dalam pasal 1238 KUH Perdata adalah pernyataan lalai yang sifatnya sebagai teguran. Fungsinya untuk mengingatkan debitur bahwa masih ada kewajiban yang harus dibayarkan, dan jika tidak diindahkan oleh debitur, maka debitur dinyatakan lalai dan ingkar janji atau wan prestasi. Berdasarkan hal yang tadi sudah disampaikan, tergugat 1 dan 2 dinyatakan wan prestasi atau lalai memenuhi perikatannya. Maka, patut bagi penggugat untuk menuntut tergugat 1 dan tergugat 2 memenuhi prestasi dan kewajiban yang belum dipenuhinya tersebut. Dalam hal ini, hal yang dapat dituntut kreditur ada dalam pasal 1267 KUH Perdata. Dalam gugatan ini, penggugat dituntut membayar tunggakan pinjaman beserta bunganya. Total keseluruhan Rp89.928.950 ataupun apabila tergugat 1 dan tergugat 2 tidak bersedia memenuhinya, maka dapat melaksanakan kesepakatan mereka sehubungan dengan anggunan yang digunakan sebagai jaminan memenuhi kewajiban tadi, yaitu sertifikat tanah yang sudah diterima oleh kreditur. Dalam gugatannya tersebut, penggugat juga menginginkan dilakukannya sita jaminan atau konservatoir berslah untuk objek anggunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 856 terdaftar atas nama Leni Marlina terletak di Desa Salambuku dengan luas 120 meter persegi. Berikut sekaligus tanah dan bangunannya yang berdiri di atasnya. Tetapi hal ini ditolak hakim karena tidak ada urgensi dan tidak dipenuhinya syarat terkait peletakan sita jaminan. Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan atau konservatoir beslah diatur dalam pasal 227 HIR. Sehingga dalam gugatan ini, dalam amar putusan hakim mengadili, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Yang kedua, menyatakan surat pengakuan hutang nomor B.1388/3/2018 tanggal 8 Maret 2018 antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 sah dan mengikat menurut hukum. Ketiga, menyatakan demi hukum perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 adalah wan prestasi kepada penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya, yaitu pokok plus bunga, kepada penggugat sebesar Rp89.928.950. Apabila tergugat 1 dan tergugat 2 tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya, yaitu pokok dan bunga, secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 856 terdaftar atas nama Leni Marlina terletak di Desa Salambuku dengan luas 120 meter persegi yang dijaminkan kepada penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunaskan pembayaran pinjaman atau kredit tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat. Yang kelima, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Yang keenam, menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp521.000 karena walaupun penggugat menang, tetapi ia bersedia membayar biaya perkara tersebut. Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH, sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Bangko.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Asnawi SHMH sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa penggugat, dihadiri oleh tergugat 1, tanpa dihadirinya tergugat kedua. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.